Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam gratis. Di sini kita berbicara, pada saat ini kita berbicara tentang elit politik. Elit politik itu adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki kekuatan untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Jadi, elit politik itulah yang mendominasi saat ini dalam perpolitikan di bangsa ini. Bahkan politik sendiri pun itu di atas dalam semua permainan yang ada adalah yang dinamakan ekonomi, sosial, budaya. Jadi itu tidak sebenarnya sebuah sistem itu antara politik, budaya, ekonomi dan sebuah segala sosial itu bergabung dalam sebuah satu kesatuan dalam sebuah sistem. Sistem inilah yang telah dibuat oleh mereka hingga mereka dapat berbuat apapun dalam elit politik di bangsa ini. Nah, jadi elit politik itu selalu bermain dalam tiga hal. Pertama, kebijakan. Yang kedua, Yang kedua adalah keuangan. Dan yang ketiga adalah penguasaan terhadap sesuatu, kekuasaan pada sebuah keadaan. Jadi telah dibuat oleh sebuah sistem seperti itu. Jadi hal-hal yang telah dilakukan oleh mereka itu ya seperti yang kita lihat sekarang. Jadi elit politik ini mereka selalu bermain dalam pola-pola yang sudah mereka sepakati bersama. Seperti halnya seperti ini. Jadi ketika pemilihan Ganjar oleh Jokowi lalu diberikan kepada Megawati, itu jadi penentuan politik, penentuan kepemimpinan itu dikuasai oleh mereka lewat kekuasaan yang mereka lakukan. Jadi rakyat tidak bisa membantah, tidak bisa melakukan apa-apa, karena itu tadi, bahwa kekuasaan itu dikuatkan dengan kebijakan. Nah, kebijakan ini pun dikuatkan melalui gelontoran keuangan. Jadi itu segala hal yang sangat dibutuhkan oleh para elit politik saat ini. Jadi antara kekuasaan, keuangan, dan juga kebijakan itu disatukan di tangan mereka. Itulah yang terjadi. Jadi mereka melakukan kekuasaannya melalui kebijakan tadi dan keuangan. Keuangan itu apa yang mereka lakukan? Apa yang dibutuhkan rakyat? Mereka memberikan apa yang dibutuhkan rakyat tersebut. Seperti saat ini, kebutuhan rakyat itu adalah jalan yang baik, terus transportasi yang baik, terus apalagi jalan, transportasi, lalu juga tidak banjir dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan rakyat itu ya itu tadi, kenyamanan buat rakyat. Jadi itulah yang mereka lakukan. Lalu bansos, bantuan sosial, itu mereka gedor terus kemana-mana. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh rakyat. Hingga rakyat pun terlalai dalam sebuah bansos ini. Kenapa terlalai? Karena mereka terpenuhi apa yang mereka butuhkan, walaupun tidak terpenuhi secara keseluruhan, tapi terpenuhi sebagian dari kebutuhan hidup mereka pada saat itu. Jadi seperti itu. Nah, lalu bansos ini pun dibuat sebuah kebijakan melalui Kepres, lalu akhirnya dibuat juga Kepres juga untuk membantu bansos melalui Kepres, keputusan presiden, keputusan bersama,
antara para menteri. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka lakukan. Jadi elit ini berkuasa melalui kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Hingga rakyat pun tidak bisa berpikir karena memang itu yang dipola oleh mereka. Nah, di sisi yang lain, sebenarnya elit ini memiliki kebijakan, memiliki kekuasaan penuh atas namanya pendidikan. Bila pendidikan ini dikuatkan dan ini dibolehkan dan dikuatkan melalui berbagai cara, yaitu apa? Bila kekuasaan itu digunakan untuk pendidikan, seperti apa? Sekolah minimal lah 10% atau 15% dari sekolahan itu ada yang gratis. Anak-anak yang tidak mampu itu digratiskan. Lalu juga buku-buku, lalu pendidikan seperti buku-buku. Nah, tapi ini tidak diarahkan pada sebuah daya berpikir, tapi ini ditujukan untuk daya tampung pekerjaan. Ini masalah bagi kita semua. Jadi elit melihat itu adalah apa? Kebutuhan bekerja bagi masyarakat, bukan kecerdasan untuk masyarakat bagi pribadi-pribadi, tapi apa? Kebutuhan untuk memenuhi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya masalah kita sebenarnya adalah perbuatan kita ini kita harus lakukan melalui apa? Kesadaran, melalui pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi pendidikan itulah yang utama bagi kita semua. Nah, inilah yang harus kita kuatkan bersama melalui apa? Kesadaran. Tapi kalau elit seperti ini yang tidak memiliki kecakapan dalam intelektual, ya mereka tidak akan memenuhi itu selama-lamanya. Bagi mereka yang penting itu adalah apa? Kebutuhan perut, bukan kebutuhan kecerdasan. Karena ini apa? Elit ini kan tadi udah saya bilang bahwa elit menguasai 3 hal, yaitu 3 hal inilah yang mereka lakukan selama ini. Jadi ketiga hal inilah yang mereka lakukan terus-menerus, yaitu melalui apa? Kebijakan, keuangan, dan kekuasaan. Mereka bisa pressure group, mereka bisa melakukan pencairan uang untuk kebutuhan bagi mereka yang di bawah mereka, untuk diam dan lain sebagainya. Kebijakan itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat karena berupa undang-undang seperti itu. Nah, jadi masalah elit adalah penguasaan terhadap apapun yang ada di bangsa ini, hingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rakyat ini demo, hanya sekedar demo, hasilnya apa? Nggak ada. Karena apa? Pendidikan yang dilakukan dalam masyarakat itu adalah pendidikan yang tidak mencerdaskan, tapi pendidikan yang dilakukan oleh para aktivis yang bekerjaannya hanya menilai sesuatu dari apa yang mereka pahami. Jadi tidak keseluruhan. Nah, inilah yang telah terjadi. Jadi apapun yang mereka lakukan selalu berakibat pada efeknya apa? Masyarakat, rakyat. Nah, jadi antara pendidikan, yaitu di kampus-kampus segala macam, itu tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah tempat pendidikan. Kenapa? Karena itu hanya membahas tentang keahlian, tidak kecerdasan yang mereka bahas. Seperti itu. Kampus-kampus ini hanya membahas masalah keahlian, bukan pada kecerdasan cara berpikirnya dalam penyelesaian sebuah masalah. Hingga akhirnya apa yang terjadi seperti ini terus-menerus. Elit tidak memiliki intelektual yang sangat baik, elit tidak memiliki pemahaman terhadap rakyat, elit pun tidak memiliki kognitivitas dengan apa yang ada di dekat masyarakat. Seperti itu.
Inilah yang telah terjadi di bangsa ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kita akan tetap seperti ini. Bila elit politik tidak membenahi melalui kekuasaan, kebijakan, dan keuangan yang mereka miliki untuk bergerak melakukan sebuah pembinaan pendidikan yang tujuan awalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi keahlian itu sudah tercakup dalam kecerdasan. Tapi ini tidak terjadi pada elit politik. Hingga elit politik ya seperti ini terus menerus. Ya. Seperti itu. Tidak memiliki konsep, tidak memiliki konsep, tidak memiliki cara, tidak memiliki tujuan. Ini seperti itu. Tapi di satu sisi, Jokowi udah bagus. Bagusnya di mana? Dia mencari calon yang untuk meneruskan apa yang telah dia lakukan. Itu bagus dalam satu sisi. Kita tidak melihat buruknya apa yang dilakukan oleh Jokowi ya terhadap Gibran. Itu bukan pembahasan kita saat ini. Jadi seperti itu. Jadi Jokowi telah menetapkan seseorang yang akan melanjutkan apa yang telah dia lakukan. Seperti itu. Karena apa? Ini pembangunan harus terus berkelanjutan, sustainable. Nah, Jokowi telah bagus dalam sisi ini. Seperti itu. Nah, tapi kecerdasan itu nggak ada pada dia. Makanya Jokowi ini kecenderungannya adalah seorang politisi, bukan negarawan. Jadi Jokowi ini seorang politisi, udah itu tok. Demikian juga apa yang dilakukan oleh para anggota dewan. Seperti itu. Karena apa? Elit politik tidak melihat pendidikan sebagai bagian hal yang paling penting dalam sebuah kenegaraan, dalam sebuah kebangsaan. Bagi mereka adalah menguasai, membuat kebijakan, dan memegang keuangan, kontrol masa rakyat melalui media-media yang mereka miliki, seolah mereka berbuat baik pada rakyat. Tapi kalau kita kritisi satu-satu, habis. Banyak yang kekurangannya daripada kebaikannya. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang harus kita buat bersama. Inilah yang harus kita lakukan bersama, kesadaran. Jadi tingkatan rakyat itu adalah kesadaran. Lewat apa? Pendidikan. Melalui apa? Kecerdasan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, elit politik harus membiasakan sistem pendidikan ini membaca, berdialog, berdiskusi, lalu menulis. Jadi pendidikan itu dibiasakan untuk hal-hal yang kritis. Tapi elit politik ini terkreasi dengan sistem apa? Top down. Demikian juga orang-orang yang di sekeliling elit politik yang ingin mempertahankan wilayah mereka untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang, penghargaan dari rakyat. Karena apa? Orang kaya itu dihargai, orang yang dekat dengan pejabat dihargai. Jadi orang menilai sekarang pada ukurannya harta, bukan pada sebuah kecerdasan pikir. Jadi ekonomi itu tetap diperlukan dalam sebuah gerak. Seperti itu. Tapi bukan hal yang dominan. Itu mungkin hal yang poin keberapa dari segala hal yang penting dalam sebuah gerak. Jadi seperti itu kawan-kawan semua. Jadi elit politik ini memiliki kebijakan, keuangan, kekuasaan, tapi dia tidak membuat sebuah sistem pendidikan yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi elit politik ini justru membuat masyarakat menjauh dari hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, cara berpikir, logika, kelogisan. Makanya yang saya bilang kemarin di video saya kemarin bahwa orang masyarakat Indonesia dalam memikir selalu hanya menggunakan audio, mendengar dengan rasa.
Itu saja yang ada pada bangsa ini sampai kapanpun kalau ini nggak dirubah secara sebuah sistemik. Ini seperti itu kawan-kawan semua. Jadi kecerdasan itulah yang diutamakan. Agar apa? Ada kekritisan dalam melaksanakan apa yang mereka lakukan. Karena kecerdasan itu mendukung sebuah kemajuan kebudayaan bangsa. Karena orang selalu bilang nasionalisme itu hal yang bohong. Tidak ada. Nasionalisme adalah sebuah kepastian dalam setiap kebangsaan yang ada di seluruh bangsa dunia ini. Seperti apa kita lihat ketika mereka bertanding bola. Mereka pertandingan bola, bola basket, voli segala macam. Mereka tetap mendukung negaranya. Itu seperti itu yang terjadi dalam hal-hal perlombaan. Itulah sikap nasionalisme. Jadi tidak bisa diremehkan nasionalisme itu. Nasionalisme adalah sebuah sikap yang memang telah ada pada fitrah manusia. Jadi seperti itu. Dengan ayat yang mengatakan tidak kuciptakan manusia sengaja kubeda-bedakan kalian dari budaya, bangsa, bahasa, warna kulit hanya untuk saling mengenal. Jadi fitrahnya itu sudah ada pada bentuk awal ciptaan. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa nasionalisme itu tetap ada sampai kapanpun. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan ini adalah sebuah realitas yang harus kita buat bersama. Elit, rakyat itu harus berbuat bersama. Ini seperti itu. Nah, jadi elit politik inilah yang harus berbuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar ada memunculkan masyarakat kritis, masyarakat berbudaya, masyarakat yang memiliki kepedulian antara satu sama lainnya. Karena kita telah terbaku oleh sistem western minded atau pikiran yang berarah ke barat. Padahal kita memiliki budaya sendiri dan kita memiliki cara tersendiri dalam menghadapi apa yang harus kita lakukan bersama. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa elit itulah yang harus kita benahi melalui dari dasar ke bawah, dari pendidikan-pendidikan yang ada di berbagai macam pendidikan di Indonesia ini, yaitu melalui elit ini kita harus rubah, karena kita nggak bisa begini terus. Karena elit-elit ini selalu bersikapnya tidak ada kecerdasan dalam diri mereka. Mereka berpikir hanya tentang diri mereka, kelompok mereka, dan mereka tidak pernah mempedulikan rakyat, kecuali untuk bantuan-bantuan yang memang sangat vital, yang memang harus ada. Karena kalau mereka elit tidak melakukan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka akan diserang. Jadi kesadaran elit itu adalah apa? Memanjakan masyarakat untuk mereka tetap berkuasa, mereka tetap baik, mereka tetap disanjung, mereka tetap dihormati. Karena itulah yang mereka lakukan melalui apa? Bantuan-bantuan, pembangunan, lalu juga keuangan yang diberikan lewat bansos. Jadi segala hal sistem yang ada di bangsa ini adalah bukan kesadaran, tapi segala hal yang harus mereka perhitungkan untuk kepentingan diri mereka. Itulah elit politik yang ada di bangsa ini. Jadi pembangunan itu hanya bagian dari proses untuk mempertahankan diri mereka. Bahwa mereka bekerja, bahwa mereka segala macam dan lain sebagainya. Karena bagi masyarakat saat ini, karena tidak ada nilai kecerdasan, tidak ada nilai kekritisan, makanya mereka membuat hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, seperti bansos dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi kesadaran masyarakat ini harus kita berikan pada masyarakat secara umum dan khususnya lewat pendidikan, agar mereka menjadi rakyat yang memiliki kekritisan dalam kehidupan mereka dengan berdasarkan ada kecerdasan yang mereka miliki. Tidak seperti saat ini. Jadi begitulah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya berharap
Kawan-kawan, marilah kita komenin pembicaraan saya ini. Yang kedua juga, tolong like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latih. Ciao.